Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu dengan nama aplikasi Waterpoint. Di sini kami akan memaparkan hasil proyek akhir kami. Eh, Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Wika Marwanita, Nita Damat Kusuma Wardani, Saristi Anggraini, dan Syafwa Hasanaura. Sebelum itu, mari kita simak video berikut. Penyediaan air bersih dan layanan sanitasi yang layak adalah hak dasar setiap manusia. Namun kenyataannya, di banyak wilayah Indonesia termasuk Bekasi, akses terhadap air bersih masih menjadi barang langka. Pertumbuhan penduduk yang pesat memberikan tekanan besar kepada sistem penyediaan air. Infrastruktur yang usang seperti kebocoran pipa PDAM, serta pencemaran dari limbah rumah tangga dan industri secara signifikan mengancam kualitas dan distribusi air bersih. Namun, di tengah berbagai kesulitan ini, kami menawarkan secerca harapan, yaitu sebuah aplikasi yang memungkinkan Anda untuk memesan air bersih, memesan layanan sanitasi, dan juga mengakses edukasi mengenai sanitasi ataupun air bersih secara digital. Air bersih bukan hanya sekedar kebutuhan tersier, melainkan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan manusia. Oleh karena itu, segera gunakan aplikasi Waterpoint, solusi air bersih. Sesuai dengan video yang sudah ditayangkan, masalah utama yang kami angkat adalah akses air bersih dan layanan kebersihan yang masih rendah di banyak daerah, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan. Selain itu, belum banyak platform digital yang memberikan edukasi tentang kebersihan yang mudah diakses. Maka dari itu, diperlukan sebuah solusi digital untuk mengatasi permasalahan tersebut. Waterpoint merupakan aplikasi yang menyediakan layanan air bersih, layanan kebersihan, dan edukasi kebersihan lingkungan. Aplikasi ini terinspirasi dari fitur GoClean di Gojek dan fitur untuk berkomunikasi di aplikasi Mamikos. Tujuannya yaitu untuk membantu menemukan layanan penyedia air bersih, membantu menyediakan jasa kebersihan, dan menyediakan informasi, edukasi, serta tips seputar pentingnya menjaga kebersihan. Aplikasi ini mendukung dua tujuan SDGs, yaitu SDG 6, Clean Water and Sanitation, yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan, serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Serta SDG 3, Good Health and Well-being, yang bertujuan untuk memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua usia. Pada SDG 3, targetnya mencakup target 3.3, yaitu mengurangi penyakit menular seperti diare dan hepatitis yang bisa disebabkan oleh air dan lingkungan yang kotor. Serta target 3.9, yaitu mengurangi dampak bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah pada kesehatan. Dan pada SDGs 6, targetnya mencakup target 6.1, yaitu akses air minum yang aman dan terjangkau, target 6.2 yaitu akses sanitasi dan kebersihan yang layak, serta target 6.3 yaitu perbaikan kualitas air melalui pengurangan pencemaran dan limbah berbahaya. Lanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Rapid Design Thinking Empathy Map dari dua point of view user yang kami analisis. Dari user pertama, dapat ditelaah bahwa ia berkata, ia ingin warga mudah untuk menemukan air bersih dan jasa kebersihan yang terpercaya, serta tahu cara menjaga kebersihan. Ia berpikir bahwa teknologi bisa menjadi solusi, tetapi belum tentu mudah diakses oleh semua warga. Sebelum adanya aplikasi ini, ia mencari informasi dengan bertanya ke tetangga atau mendatangi langsung penyedia air secara manual. Ia merasa bingung, tidak efisien, dan khawatir karena kurang edukasi tentang air bersih dan sanitasi. Dari user kedua, dapat ditelaah bahwa ia berkata ia kesulitan mencari vendor air bersih yang cepat, fleksibel, dan dapat diandalkan untuk kebutuhan acara. Ia berpikir bahwa ia butuh sistem yang bisa bantu memesan air bersih secara cepat dan pasti tanpa harus kontak vendor satu persatu. Sebelum adanya aplikasi ini, ia membandingkan vendor secara manual dan mengatur logistik air bersih di luar aplikasi. Ia merasa cemas dan tertekan jika pengiriman air bermasalah karena berdampak pada reputasi profesionalnya. Berikut adalah user persona dari dua
user yang kami telah. Yang pertama ada Ibu Siti Rahmawati yang berusia 42 tahun yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan berlokasi di Bekasi. Ia adalah ibu rumah tangga yang peduli terhadap kesehatan lingkungan, namun kesulitan mendapatkan informasi air bersih dan sanitasi yang terpercaya. Lalu user kedua ialah Dava Mahesa yang berusia 27 tahun dan bekerja sebagai event organizer dan berlokasi di Jakarta. Ia merupakan event organizer profesional yang bergantung pada suplai air bersih yang efisien untuk mendukung kelancaran acara. Ia kesulitan untuk mendapatkan vendor air bersih dalam jumlah besar, tepat waktu, dan harus membandingkan secara manual. Selanjutnya, Berdasarkan penjelasan Damar dan Star, kita memiliki dua fitur utama dan memiliki fitur utama dan fitur tambahan. Fitur utama kami yaitu menyediakan layanan jasa berupa pemesanan air bersih. Dan fitur tambahan kami yaitu pemesanan jasa kebersihan. Selanjutnya, kami juga menyediakan edukasi dan tips yang harapannya dapat menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan. selanjutnya ini adalah struktur information architecture dari aplikasi Waterpoint. Pertama, pengguna akan melewati splash pane, lalu onboarding yang terdiri dari 3 halaman informasi utama. Setelah itu, pengguna diarahkan untuk daftar untuk pengguna yang belum memiliki akun atau masuk untuk pengguna yang sudah memiliki akun. Sebelum akhirnya tiba di halaman utama yaitu dashboard. Pada halaman dashboard terdapat 4 navigation bar yaitu beranda, pesan, notifikasi, serta akun. Pada halaman beranda terdapat 4 layanan utama yaitu layanan air bersih, layanan jasa kebersihan, layanan edukasi, serta layanan berita. Pada layanan air bersih, pengguna dapat mencari produk air bersih, mengakses halaman produk air bersih, serta melakukan pemesanan dan pembayaran air bersih. Tidak jauh berbeda dengan layanan air bersih, pada halaman jasa kebersihan, pengguna dapat mencari produk jasa kebersihan, mengakses halaman produk jasa kebersihan, serta melakukan pemesanan dan pembayaran produk jasa kebersihan. Pada layanan edukasi, pengguna dapat mengakses video pendek kebersihan, serta artikel pendek sanitasi. Terakhir, pada layanan berita, pengguna dapat melihat berita-berita terkini terkait air bersih dan sanitasi. Lalu pada halaman pesan, pengguna dapat berkomunikasi langsung dengan penyedia layanan. Lalu juga dapat melihat riwayat percakapan sebelumnya. Lalu pada halaman notifikasi, pengguna dapat menerima berbagai pemberitahuan penting terkait aktivitas mereka di dalam aplikasi. Lalu terakhir, di halaman akun, pengguna bisa melihat dan mengubah informasi profil, memantau riwayat pesanan, lalu mengganti bahasa tampilan, mengakses pusat bantuan, dan memberikan ulasan aplikasi, serta pengguna dapat keluar dari akun Waterpoint. Berikut ini adalah tampilan wireframe dari aplikasi Waterpoint yang telah kami rancang. Next. Dan ini juga tampilan wireframe dari aplikasi Waterpoint yang telah kami rancang. Next. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan high fidelity dari aplikasi Waterpoint. Yang pertama terdapat splash screen yang menampilkan logo dari aplikasi Waterpoint ini. Kita akan menekan untuk menuju ke halaman selanjutnya. Nah, di sini terdapat onboarding screen yang berisi penjelasan mengenai aplikasi Waterpoint ini. Pada bagian bawah terdapat kolom daftar dan juga kolom masuk yang apabila pengguna belum memiliki akun, maka pengguna dapat mendaftar terlebih dahulu dengan akun Google-nya, dengan akun emailnya, ataupun dengan nomor teleponnya. Kita akan langsung masuk saja dengan menekan kolom email atau nomor telepon dan juga menekan kolom kata sandi. Lalu kita masuk dan akan menampilkan halaman beranda dari aplikasi Waterpoint ini. Pada bagian atas terdapat kalimat selamat datang dan juga banner promosi terkait produk-produk yang ada di aplikasi Waterpoint ini. Lalu di aplikasi ini terdapat beberapa layanan. Yang pertama ada air bersih, lalu jasa sanitasi, lalu edukasi, dan yang terakhir adalah berita. Pada bagian bawah juga terdapat preview dari berita terupdate mengenai air bersih ataupun sanitasi yang terjadi di lingkungan Bekasi. Kami juga memiliki 4 navigasi bar. Yang pertama adalah beranda, lalu obrolan, lalu notifikasi, dan yang terakhir adalah akun. Kita akan mencoba untuk memesan layanan air bersih. Nah, pada halaman ini terdapat
daftar toko yang menjual air bersih. Kita akan mencoba memesan air bersih dari toko air bening. Selanjutnya terdapat halaman detail toko yang menampilkan variasi produk dari toko tersebut, lalu terdapat harganya, lalu terdapat jam buka tokonya, dan juga terdapat alamat dari toko tersebut. Kita akan mencoba memesan air bersih dalam bentuk galon. Lalu kita tekan beli sekarang. Galon, beli sekarang kembali, lalu akan menampilkan halaman detail pesanan. Yang pertama, terdapat alamat pengiriman ataupun alamat pengguna. Lalu pengguna akan diminta untuk memilih pengantaran, apakah pengguna akan melakukan pengantaran sendiri ataupun meminta untuk pesan antar. Kita akan memilih untuk pesan antar. Lalu kita akan memilih pengantaran yang ekspres, dan kita akan memilih metode pembayaran tunai. Pada bagian bawah terdapat detail total harga yang sudah dijumlahkan dengan biaya pengirimannya. Lalu kita akan menekan bayar dan akan menampilkan halaman pesanan telah berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memesan layanan jasa sanitasi. Pada halaman ini kurang lebih sama seperti air bersih sebelumnya, yaitu menampilkan daftar toko dari jasa sanitasi. Kita akan mencoba untuk memesan dari toko sanitasiku. Nah, di sini juga terdapat detail toko, yaitu menyediakan beberapa variasi, lalu harganya, lalu jam bukanya, lalu alamat dari toko jasa sanitasi tersebut. Kita akan mencoba untuk memesan layanan sanitasi dalam bentuk tangki air. Bisa beli sekarang, lalu kita pencet tangki air, lalu kita beli sekarang lagi. Nah, di sini akan menampilkan halaman detail pesanan yang berisi alamat si pengguna tersebut, lalu jam yang dipilih pengguna. Kita akan memilih tanggal terlebih dahulu, kita akan memilih tanggal 24, lalu OK. Lalu memilih jamnya. Pengguna dapat menggulirkan jamnya seperti ini untuk memilih jam yang diinginkan oleh pengguna. Kita akan memilih pukul 11.00. Lalu kita juga memilih metode pembayarannya. Kita akan memilih metode pembayaran tunai. Selanjutnya juga sama, terdapat detail total harga dari jasa sanitasi ini. Kita akan bayar, lalu akan menampilkan halaman pesanan telah berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba layanan yang lain, yaitu edukasi. Nah, pada edukasi ini terdapat beberapa video pendek ataupun video berdurasi panjang, dan juga artikel-artikel yang dapat diakses oleh pengguna untuk menambah edukasi mengenai air bersih ataupun sanitasi. Selanjutnya kita akan berpindah ke berita. Di berita ini terdapat berita-berita terupdate atau terbaru mengenai air bersih ataupun sanitasi yang terjadi di lingkungan Bekasi. Selanjutnya kita akan mencoba beralih ke obrolan. Nah, pada halaman obrolan terdapat obrolan-obrolan dengan para penjual air bersih ataupun dengan para toko jasa sanitasi. Selanjutnya kita beralih ke halaman notifikasi. Di halaman notifikasi ini, nantinya aplikasi akan memberikan pemberitahuan mengenai promosi ataupun mengenai konten edukasi yang baru saja diupload ataupun berita yang baru saja terbit. Lalu kita akan berpindah ke halaman akun. Di halaman akun ini terdapat beberapa pilihan, yaitu informasi pribadi, riwayat pesanan, bahasa, pusat bantuan, ulas aplikasi. Kita dapat memilih riwayat pesanan dan dapat melihat pesanan yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk keluar dari akun aplikasi Waterpoint ini. Nah, halaman akan kembali ke onboarding screen untuk melakukan registrasi ataupun login kembali. Setelah melakukan usability prototype, kita melakukan usability testing. Kita menyebar pada 20 responden dengan 10 pertanyaan SUS.
Lalu didapatkan hasil rata-ratanya yaitu 67,375, di mana kategorinya ini marginal, di level oke atau cukup baik, tapi masih perlu pengembangan untuk bisa mencapai tahap good. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.